Pembahasan tauhid adalah bahasan yang sangat penting, dan seharusnya dakwah Ahlussunnah dikenal dengan dakwah yang menyuruh kepada tauhid. Karenanya waktu Abu Sufyan radhiyallahu anhu tatkala masih kafir, waktu dipanggil oleh Raja Heraklius ditanya tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, maka di antara pertanyaan Raja Heraklius, dia bertanya, Herakl, wa madza ya'murukum? Apa yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Maka Abu Sufyan berkata, qala u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum. Wa kana ya'muruna bis salati was sidq wal afaf was silah. Kata dia, Muhammad menyuruh kami dengan berkata, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik sama sekali, dan tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian, seperti bersumpah dengan nama selain Allah dan yang lainnya. Melarang untuk berbuat syirik sama sekali. Ternyata ciri khas dakwah Nabi dikenal oleh musuhnya, Muhammad itu menyeru kepada apa? Tauhid. Maka seharusnya dakwah kita terkenal khasnya dengan menyeru kepada tauhid. Tentunya dengan yang lain pula, dengan masalah tauhid, dengan masalah akhlak, masalah adab, kita juga menyeru akan hal tersebut. Tetapi yang paling utama, seharusnya dakwah kita dikenal dakwah yang menyeru kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah tujuan seluruh nabi diutus. Terlebih lagi, ya, banyak masyarakat yang salah paham tentang tauhid, ya. Mereka menyangka namanya tauhid itu adalah meyakini Allah adalah Tuhan. Jadi persangkaan mereka, selama kita tidak masuk ke agama lain atau selama kita tidak tidak meyakini ada pencipta lain selain Allah, maka kita masih muslim, masih bertauhid, ya. Sehingga mereka pakai jimat, kata mereka enggak jadi masalah. Mereka menyangka namanya syirik itu kalau meyakini ada pencipta lain, ya. Baru dikatakan apa? Musyrik. Selama kita meyakini meminta kepada mayat enggak jadi masalah, selama kita tahu bahwasanya pencipta adalah hanya Allah semata. Minta kepada mayat hanyalah sebab, pakai jimat hanyalah sebab, pergi ke dukun, sehingga banyak orang tidak tahu kalau mereka terjerumus dalam kesyirikan. Karena yang mereka pelajari, yang mereka sangka, dan saya pun dulu menyangka demikian, namanya syirik itu kalau meyakini ada Tuhan yang lain, itu baru apa? Syirik. Antum dulu begitu enggak? Ya kan dulu kita, saya ingat saya waktu saya SD, SMP, itu yang saya yakini. Namanya syirik itu kalau kita meyakini ada Tuhan pencipta yang lain. Dan ini diyakini oleh banyak masyarakat yang seperti ini, sehingga mereka melakukan praktek perdukunan, pergi ke dukun, pakai jimat, percaya macam-macam, jampi-jampi, jimat-jimat, mereka merasa tidak melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan semakin penting bagi kita untuk mempelajari tauhid. Kenapa? Karena mafhumut tauhid, definisi tauhid itu sudah salah tersebar di masyarakat. Perlu perbaikan, perlu kita jelaskan apa maksud dari definisi tauhid yang benar. Dan lebih membuat kita semakin penting untuk belajar tauhid karena banyak aktivis-aktivis dakwah yang meninggalkan pembahasan masalah ini. Ya, mereka meninggalkan pembahasan tentang masalah tauhid. Dan saya tidak mengenal ada aktivis dakwah kelompok yang benar-benar perhatian terhadap tauhid, membicarakan tauhid dan model-model kesyirikan tanpa basa-basi dengan jelas dan gamblang, kecuali seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti maksud saya seperti Salafin. Hanya kelompok Salafin yang benar-benar membahas tauhid secara detail. Antum bisa cek kelompok-kelompok yang lain. Mungkin mereka membahas masalah tauhid dan akidah, mungkin mereka bahas, tapi secara sedikit saja, cuma sebentar, cuma pinggiran-pinggiran, tidak sampai detail, tidak sampai mendalam, ya, tidak menjelaskan syirik secara detail. Hanya Ahlussunnah wal Jamaah yang dikenal dengan Salafiyin, mereka itulah yang benar-benar membahas tauhid secara detail. Maka saya bisa bayangkan seandainya namanya Salafiyin tidak ada di alam semesta ini, kemudian siapa yang mengingatkan orang dalam kesyirikan, mengingatkan orang meminta kuburan itu haram, masalah dukun, masalah macam-macam, ya siapa yang mengingatkan? Tidak ada yang membahas masalah detail, masalah tauhid dan masalah kesyirikan secara detail kecuali Salafiyin. Ya. Yang lain mungkin bahas tapi secara sekali-sekali, tidak terlalu dalam, ya. Saya masih ingat awal-awal Syiah muncul di Indonesia, yang bahas paling kenceng, ya, di antaranya teman-teman yang paling bahas paling apa? Kenceng. Sebelum mereka kemudian nampak kerusakan mereka, ya, teman-teman bahas secara, para dai Ahlussunnah bahas secara detail. Sampai akhirnya alhamdulillah banyak yang kemudian mengerti, kemudian ikut membantah mereka, ya.